Dari posisi rebahan itu, punggungnya si Lisa ini pelan-pelan melengkung ke atas gitu loh, Wak. Astagfirullah. Melengkung ke atas. Jadi lama-lama macam orang kayang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang lagi dengan membawakan kisah horor part 347. Nah, kisah yang akan aku ceritakan kali ini datang dari seorang wanita yang hidupnya lagi di fase bagus, Wak. Kerjaannya lancar, keluarganya rukun, dan kala itu karirnya lagi naik-naiknya. Dari luar kehidupannya kelihatan baik-baik aja, sampai di suatu hari di tengah pekerjaan yang padat, wanita ini mulai mencari tempat sepi untuk beribadah sekaligus juga beristirahat. Sebenarnya dia nggak berniat menyendiri, Wak. Cuman rasanya ada sesuatu yang tanpa sadar menarik dia untuk datang ke tempat itu lagi dan lagi. Dan siapa sangka di tempat itu ternyata ada sosok tak kasat mata yang diam-diam mengintainya. Bukan ngintai buat menyakiti, tapi ngintai karena dia punya perasaan gak wajar sama si wanita ini. Usut punya usut, perasaan itu berakar dari masa lalu si sosok ini yang tidak pernah betul-betul selesai. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Anis dari Jakarta. Halo Anis. Nah, jadi pengalaman horor ini menimpa tantenya Anis yang bernama Tante Lisa di tahun 2003 yang lalu, Wak. Dan sampai sekarang Nadia, kisah ini masih jadi pembicaraan yang sangat hangat di keluargaku. Tanpa mengurangi rasa hormat juga ya Anis, untuk memudahkan cerita di sini aku langsung sebut tokohnya aja ya, Wak, ya. Nah, jadi tantenya Anis ini namanya Lisa. Lisa ini waktu itu bekerja sebagai SPG toko elektronik di sebuah mall yang ada di Jakarta, Wak. Selama bekerja, Lisa ini termasuk salah satu pegawai yang berprestasi. Hasil penjualannya sering tembus target, kinerjanya konsisten dan juga stabil, dan perusahaan otomatis juga makin menjadi untung lagi. Nah, karena prestasi itu, suatu hari atasannya Lisa ini memutuskan untuk memindahkan Lisa ke Bandung dan ngurus cabang store baru di salah satu mall yang ada di sana, supaya penjualan di Bandung juga ikut naik nih, kayak yang ada di Jakarta ya kan. Nah, karena ini permintaan atasan ya, Lisa otomatis nggak bisa nolak. Mau nggak mau dia harus pindah tuh ke Bandung. Nah, pas sudah di sana, hari-hari Lisa lumayan padat. Dia harus beradaptasi sama lingkungan baru, rekan kerja baru, dan juga mengurus pekerjaan yang targetnya jauh lebih berat lagi. Dan sebagai SPG yang dikirim langsung dari Jakarta, Lisa ini ternyata nggak cuma disuruh jualan aja, Wak. Dia juga diminta untuk ngejar target, ngawasin stok, dan juga membantu membetulkan atau ngebenerin pola penjualan yang ada di cabang Bandung ini. Nah, di tengah pekerjaan yang padat itu, jam istirahat menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk si Lisa, Wak. Tiap jam 12 siang, Lisa langsung buru-buru sholat di salah satu musola yang ada di dalam mall itu. Cuman masalahnya, Wak, musola itu selalu ramai juga di jam-jam sana. Lisa jadi harus ngantri tuh, padahal jam istirahat kan cuma 1 jam. Belum lagi makan siang, belum lagi yang lain sebagainya ya kan. Di sini Lisa pun mikir, ya aku cari musola lain aja lah yang nggak perlu ngantri kayak gini gitu. Nah, setelah nanya ke karyawan lama, Lisa tahu nih kalau ada musola lain yang lebih sepi dan nggak perlu ngantri. Lokasi si musola ini ada di basement, Wak.
Nah pas tahu musola itu, Lisa jadi sering lawak tuh sholat dekat basement ini. Awalnya supaya biar waktu istirahatnya nggak kebuang buat antri-antri aja Wak. Tapi lama-lama sholat di musola basement ini berubah jadi kebiasaannya si Lisa. Bahkan pada saat musola lantai atas lagi sepi pun, Lisa tetap milih sholat di bawah di musola basement itu. Dan sebenarnya musola tuh bukan tempat yang biasa didatangi sama orang juga Wak. Lokasinya ada di ujung, lantainya masih semen semuanya. Suasana juga sepi dan nggak jauh dari situ juga ada satu ruangan kosong yang kelihatannya terbengkalai. Jadi bukan kayak musola yang ada sejadahnya, ada toanya, enggak, jadi kayak tempat buat ada cuman space tempat aja bisa sholat, nah kayak gitu. Jadi dibilang kayak musola bawah sama si Lisanya. Anehnya, walaupun sesepi itu nggak ada orang sama sekali yang sholat di sana juga kan Wak ya. Justru di tempat itu Lisa malah ngerasa tenang. Karena itu kebiasaan Lisa sholat di sana pun terus berlanjutlah selama beberapa bulan ke depan. Dan tanpa Lisa sadari, perilaku itu pelan-pelan membuat sesuatu dalam hidupnya Lisa berubah. Jadi setelah bekerja kurang lebih 6 bulan di tempat baru ini Wak, Lisa juga punya kebiasaan baru. Dia yang biasanya makannya dikit tuh ya, tiba-tiba jadi doyan makan Wak. Dan setiap kali makan dia bisa ngabisin 2-3 piring. Pas sudah makan sebanyak itu pun, Lisa ini masih kelaparan dan seringnya nambah lagi gitu loh. Padahal sebelum-sebelumnya Wak ya, dia tuh makan sepiringnya jarang habis Wak. Ini bisa 2-3 kali. Jadi kayak rasa lapar itu gak pernah hilang gitu loh. Nah anehnya meskipun udah makan sebanyak itu, badan Lisa gak berubah-berubah Wak. Dia gak tambah berisi, dia nggak tambah berat badannya. Yang ada Lisa ini malah kelihatan makin kurus dari biasanya. Dan FYI Wak, Lisa ini memang dikenal cantik. Tante aku ini cantik kali Nadia. Badannya langsing, kulitnya putih, matanya sipit, dan senyumnya pasti yakin aku laki-laki siapapun pasti terpesona. Tapi akhir-akhir itu muka Elisa jadi kelihatan suram Wak. Badannya yang kurus ini makin kurus, kayak orang sakit. Nah di saat kondisi badannya udah mulai kelihatan berubah, kerjaannya si Lisa justru makin bagus. Penjualannya tinggi kali, bahkan jauh lebih bagus dibanding waktu kerja di Jakarta dulu. Makin bagus di Bandung. Dari situ Lisa jadi sering dapat penghargaan Wak dari kantornya, mulai dari hadiah, barang, uang, sampai voucher nginap di hotel mewah pun didapat sama tante aku Nadia. Jadi di satu sisi Lisa ini ngerasa badannya ada yang berubah, tapi di sisi lain hidupnya itu berjalan normal gitu loh. Kerjanya lancar, hasilnya bagus, dan nggak ada keluhan yang bikin dia ngerasa terganggu atau ngerasa dia khawatir gitu, nggak ada Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari Lisa ini ambil cuti 2 hari untuk pulang ke Jakarta karena memang ada acara keluarga Wak. Niatnya cuma bentar aja sekali istirahat ya kan. Tapi justru disitulah untuk pertama kalinya perubahan dari dirinya Lisa ini disadari oleh orang lain. Waktu itu Arni nih kakaknya Lisa nanya, Lis, kamu kenapa kok makin kurus kayak gini kamu? Sakit kamu ya katanya. Enggak sakit, aku sehat-sehat aja kata itu. Nah di sini Lisa memang nggak ngerasa ada yang aneh Wak. Apalagi pekerjaan juga lagi bagus-bagusnya ya kan. Ada, cuman yang lain semua di situ mama aku juga ada yang kurus kali waktu itu Lisa tuh. Nah 2 hari setelah acara itu Lisa baliklah ke Bandung lagi untuk kerja ya kan. Nah semua masih jalan seperti biasa Wak. Lisa tetap kerja, dia tetap sholat dekat musola basement itu, dan dia tetap ngerasa kalau dia baik-baik saja. Cuman 2 bulan kemudian kabar buruk datang. Lisa diinfokan tiba-tiba pingsan waktu dia lagi kerja. Orang tua yang dari Jakarta panik, langsung nyusul Wak ke Bandung dan langsung mau ngebawa si Lisa ini ke rumah sakit buat diperiksa. Tapi Wak sebenarnya Lisa ini sempat nggak mau juga dibawa ke rumah sakit karena dia ngerasa ya itu badannya baik-baik aja, cuman kecapean aja, makanya kemarin aku pingsan. Pun setelah aku bangun dari pingsan aku juga baik-baik aja, aku masih kuat kok. Tapi karena terus dipaksa, orang tua juga udah datang jauh-jauh dari Jakarta ya kan, tetaplah si Lisa ini dibawa ke rumah sakit. Setelah fisiknya dicek, organnya dites ini itu, hasilnya sama Wak. Dokter bilang Lisa sehat Bu, dia nggak lagi sakit. Nah di sini orang tuanya si Lisa jadi mikir ini kayak bukan masalah medis lah kata kayak gitu. Nah nggak lama salah satu keluarga mereka yang namanya Om Heru tinggal di Bandung juga Wak. Omnya si Lisa ini inisiatif manggil orang pintar namanya Mang Dadang untuk meriksa kondisinya si Lisa ya kan. Nah pas Mang Dadang itu baru sampai dekat rumah mereka ini, Lisa histeris Wak. Nangis dia. Pergi kau, jangan dekat-dekat aku. Kata dia, pada belum kenal lagi sama Mang Dadang ini. Nah karena si Lisa ini nggak mau didatengin, akhirnya Mang Dadang milih pulang lah Wak, tanpa sempat ngobatin Lisa ya. Nah setelah Mang Dadang pergi, Lisa yang tadinya histeris sekali perlahan-lahan mulai tenang. Tapi nggak lama setelah itu Lisa ini kayak
Dia kayak ngelamun kayak orang linglung gitu loh, Wak. Nah nengok itu Om Heru ngomong lah ke orang tuanya si Lisa, ini kayaknya Lisa lagi ada yang ngisengin lah ini Mbak gitu kan. Nah ucapan itu jelas bikin orang tuanya si Lisa khawatir juga lah ya kan, Wak. Tapi itu tadi karena si Lisa ini terus nolak diobatin, dia masih ngerasa dirinya baik-baik aja. Mereka semua yang ada di sana cuma bisa pasrah. Mereka cuma sepakat untuk ya udah gantian aja kita ngejagain Lisa, jangan biarin dia sendirian gitu. Mulai neneknya Lisa, Om Heru tadi, kakaknya Lisa, which is mamanya Wawa ini sering tuh ngumpul di rumahnya Lisa. Kakaknya Wawa juga kuliah di situ katanya. Mereka rela nungguin Lisa bersama-sama, Wak, sambil berharap kondisinya si Lisa itu membaik. Cuman Lisa aja ngerasa direbek aja. Semua keluarganya di mata kepala mereka bisa nengok Lisa ini kurus, sekarang sering linglung apa segala macam. Tuh yang khawatir mereka, maka dijaga. Sehari 2 hari pertama Lisa memang kelihatan mendingan, Wak. Mukanya udah nggak pucat lagi nih dan badannya juga udah nggak selemas kemarin itu. Sekilas semuanya kelihatan normal. Tapi beberapa hari setelahnya Lisa kembali bertingkah aneh, Wak. Dan kali ini kejadiannya jauh lebih parah dari sebelumnya. Jadi waktu itu Lisa ini lagi nginap di rumahnya Om Heru. Jadi setelah kejadian kemarin itu keluarganya si Lisa ini sepakat supaya udah Lisa tinggal sementara aja dulu sama keluarganya Om Heru. Soalnya rumah Om Heru ini juga tetanggaan sama Mang Dadang pula, Wak, si orang pintar tadi. Jadi kalau ada apa-apa kan Mang Dadang bisa langsung datang gitu kan. Nah beberapa hari pertama kondisinya si Lisa udah mulai mendingan, Wak. Dia udah bisa ngobrol, makannya juga udah teratur, nggak yang banyak-banyak itu. Dan tidak ada tanda-tanda aneh kayak sebelumnya. Keluarga udah mulai mikir ini kayak keadaannya udah mulai baikkan ini gitu. Masuk sore harinya Lisa ada siap-siap mau sholat asar. Awalnya nggak ada sesuatu yang aneh nih, Wak. Rakaat pertama masih normal, gerakannya masih biasa, bacaannya juga nggak ada yang janggal. Tapi begitu masuk rakaat kedua, badan Lisa tuh langsung tegang. Dia kayak mau ruku, tapi badannya tuh kaku, nggak bisa lanjut kayak gitu loh. Nah nggak lama Lisa jatuh ke lantai, telentang, das kayak gitu ya kan. Dan dari posisi rebahan itu, punggungnya si Lisa ini pelan-pelan melengkung ke atas gitu loh, Wak. Astagfirullah, melengkung ke atas. Jadi lama-lama macam orang kayang. Nah Om Heru yang kebetulan lewat di sana langsung, ngapa Lisa, ngapain kamu masih pakai mukena tuh kayak gitu kan? Kamu kenapa? Tapi di situ Lisa nggak jawab. Mukanya pucat, matanya melotot dan badannya mulai kejang-kejang kayak gitu. Di situlah Om Heru, ini kesurupan ini si Lisa ya kan. Om Heru langsung baca Al-Fatihah dan doa-doa yang dia hafal. Untungnya nggak lama dari situ badannya si Lisa udah mulai agak melemas nih, kejangnya juga berhenti, tapi si Lisa langsung pingsan, Wak, ya. Nah nggak lama setelahnya Lisa balik sadar. Cuman badannya masih lemas waktu itu, tatapannya juga kosong ya kan. Dan pas sadar dia udah nggak ingat apa-apa lagi soal kejadian yang tadi. Nah sejak hari itu keluarga tuh udah nggak berani lagi ninggalin si Lisa sendirian, Wak. Dan sehari setelah kejadian itu rumah Om Heru tuh katanya kerasa beda kali. Suasananya kerasa lebih sunyi dari biasanya gitu kan, lebih nggak enak lah gitu, Wak. Tapi meskipun begitu kondisi si Lisa sempat terlihat stabil tuh, Wak. Dia udah nggak pernah histeris lagi, dia nggak meronta lagi. Cuman dia lebih banyak diam, sama juga sering banyak ngelamun. Cuman begitu sorenya datang nih, Wak, ya kan. Besoknya nih Lisa sholat asar lagi. Berulang lagi kejadian itu. Di rakaat pertama normal, semua masih normal. Tapi masuk rakaat kedua, Wak, kayak gitu lagi si Lisa. Kayak gitu lagi. Mama Wawa kan ada di situ, dibacain lagi doa sama mereka, Om Heru sama neneknya di situ kan ngejagain si Lisa ini sampai akhirnya lemas lagi badan si Lisa, balik dia sadar lagi. Besoknya keulang lagi keulang lagi. Dan dia ini selalu kesurupan waktu itu tuh lah, waktu rakaat kedua dalam kondisi masih pakai mukena. Nah, bayangkan sama gua, harusnya sholat nggak akan diganggu setan kan? Itu kayak gitu tantaku. Nah, disitulah baru semuanya ini pasti bukan kebetulan, ini udah jadi pola ini. Dalam sehari Lisa bisa bersikap normal-normal aja, dia bisa diajak ngobrol, makan, bahkan udah bisa diajak ketawa sama mamaku Nadia. Tapi waktu udah masuk sholat ini rakaat kedua, badannya langsung kaku lagi. Kesurupan lagi di situ. Kan nggak masuk akal tuh kan. Masa kamu lagi sholat lagi digangguin kayak gitu. Dan itu katanya berlangsung selama 3 minggu. Dan setiap udah masuk sholat asar nih, Wak, ya, mereka selalu standby tuh. Macam udah siap nungguin hal yang sama terulang lagi. Dan betul rakaat kedua kayak gitu lagi. Dan selama kesurupan ini keluarga Lisa tetap minta bantuan dari Mas Dadang, Wak. Mas Dadang, Kang Dadang itu orang pintar ini kan untuk ngobatin Lisa. Mang Dadang juga udah berusaha untuk berkomunikasi sama sosok yang lagi ngerasukin si Lisa ini. Cuma selama 3 minggu itu, Wak, sosok itu nggak ngasih respon sama sekali, nggak talk aktif dia. Nah karena nggak komunikatif nih ya, suatu hari Mang Dadang marah. Akhirnya waktu udah kesurupan lagi ditanya, kok ini siapa sih? Ngapa kok ganggu anak ini terus? Dan di situ untuk pertama kalinya sosok itu akhirnya ngerespon, Wak. Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang jelas dia sudah jadi bagianku. Udah ngomong kayak gitu pingsan, mau ngomong si hantu ini.
Dan dari situ keluarga cuma bisa saling pandang, Wak. Mereka masih nggak tahu nih siapa, ngapa, bagian apa gitu kan. Siapa dia, kenapa dia terus merasuki si Lisa gitu. Tapi yang jelas gangguan sosok itu juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, Wak. Masih kayak gitu terus. Dan selama dia lagi pemulihan ini, Wak, Lisa tuh nggak masuk kerja 3 minggu. Alasannya sakit. Gara-gara kayak gini nih lah. Sampai tibalah di suatu hari, Lisa kesurupan lagi. Alih-alih sadar, Wak, reaksinya si Lisa itu justru makin keras lagi. Tubuhnya meronta, suaranya nyaring, dan emosinya meledak tanpa terkendali, Wak. Mang Dadang langsung inisiatif nekan jempol si Lisa sambil bacain ayat kursi. Gak lama kemudian berhenti nangis Lisa, tapi suaranya berubah jadi laki-laki. Berubah jadi laki-laki, Nadia, kata mama aku. Tanya Mang Dadang di situ kan, kau ini siapa? Ha? Udah 3 minggu lo ku gangguin anak ini terus. Dia diam. Sudah mulai buka suara. Di sini akhirnya dia atau si sosok ini cerita soal asal usulnya. Termasuk alasan kenapa dia memilih tubuh Lisa untuk dirasuki. Jadi, nih ya, pas ditanyain sama Mang Dadang, sosok itu ngaku namanya Wiraga. Ya, dia asalnya dari Jawa Timur. Dulu katanya dia ini meninggal gara-gara kecelakaan, Wak. Ditabrak mobil waktu dia mau nemui pacarnya yang ada di Bandung. Ya, nah kecelakaan ini terjadi tahun katanya 1965 dan TKP-nya ada di area yang sekarang jadi bagian mall tempat Lisa kerja. Nah karena waktu itu Wiraga ini nggak bawa identitas, mungkin juga di zaman itu identitas kayak KTP itu belum sepenting sekarang, Wak, ya. Alhasil warga pun ngubur Wiraga di area yang nggak jauh juga dari lokasi dia ketabrak, Wak. Dan lokasi dia dimakamkan itulah yang sekarang jadi tempat si Lisa sering sholat. Di basement bawah itu. Nah kata si Wiraga lagi, Wak, keluarganya nggak pernah tahu kalau dia meninggal. Dari situ nggak pernah ada doa yang sampai ke dia. Nah jadi dia arwahnya pun nggak tenang, nggak pernah betul-betul tenang gitu loh, Wak. Tapi walaupun kayak gitu, Wiraga ini bukan tipe sosok yang suka ganggu manusia. Dia cuma ada di situ aja, nggak pernah ngeganggu nih, Wak. Selama dia setelah dia udah nggak ada lah gitu, nggak pernah ngeganggu. Sampai akhirnya di suatu hari Lisa kerja di mall itu. Dan mulai sering datang ke basement tua. Waktu nengok muka si Lisa, langsunglah si Wiraga ini jatuh hati. Karena menurut pengakuannya, muka sama perawakannya si Lisa ini mirip kali sama pacarnya dulu. Yang mau dia temuin sebelum kecelakaan tuh loh, Wak, itulah ingatan terakhir dia. Dari situlah sosok Wiraga ini jadi mulai sering ngikutin si Lisa. Ngikutin bentar. Pelan-pelan nempel ke badannya si Lisa. Waktu itu kondisinya si Lisa juga lagi lemah-lemah. Ya kan dia habis kerja, badannya capek, pikirannya juga udah mulai capek. Waktu lagi dari sana pikirannya lagi kosong. Makanya si sosok Wiraga ini gampang nempel ke si Lisa. Dan karena pengaruh Wiraga itulah, Wak, Lisa ini juga jadi makin selalu terdorong untuk pergi ke basement itu. Bahkan nih, Wak, ya, sosok Wiraga sendiri ngaku kalau Lisa ini makan banyak kali itu juga karena ulah dia. Dimana si Wiraga inilah yang memakan sari dari makanan yang dimakan sama si Lisa. Makanya Lisa badannya malah kurus, ya kan, Wak, malah kurus. Meskipun makanannya lebih dari porsi normal gitu loh. Dan yang mengejutkannya lagi, Wak, sosok Wiraga ini punya panggilan khusus ke Lisa. Apa panggilannya? Cantik. Itu kata Wiraga. Nah setelah mendengar penjelasan dari Wiraga ini, Mang Dadang langsung nyuruh sosok itu keluar. Udahlah, keluarlah kamu, jangan ganggu anak ini lagi. Tapi di situ Wiraga nggak mau diusir, Wak. Akhirnya setelah negosiasi nih, sosok itu mau keluar. Tapi ada syaratnya. Dia minta 1 ekor ayam bekaka, terus ada sebuah nampan yang berisi kembang 7 rupa, dan sebuah lampu untuk menerangi ruangan kosong tempat dia bersemayam. Dengar itu, kebetulan waktu itu memang si Lisa lagi didatengin sama manajernya, ngejenguk lagi, Wak. Namanya Pak Rusni, ya kan. Nah di situ Pak Rusni langsung nelpon Budi. Siapa Budi nih? Karyawan yang lagi ada di tempat kerja. Rusni ceritalah di situ kalau si Lisa ini sakit, terus gara-gara dia diganggu sama sosok penghuni mall gitu. Nah supaya sosok itu keluar, kau tolong Budi siapin 3 benda tadi tuh ya, ayam bekaka, kembang 7 rupa, sama lampu. Kau siapin sekarang ya, kata si Pak Rusni. Waktu itu juga langsung, Wak. Nah si Budi langsung nurut, oh siap Pak, baik saya siapkan secepatnya gitu. Nah selagi nunggu permintaan sosok Wiraga itu disiapkan di mall ini, Wak, Mang Dadang berusaha menahan ini supaya si Wiraga tuh nggak macam-macam, karena dia masih ngerasukin si Lisa, Wak. Betulan ditunggu sama dia, nggak keluar dia doh. Nah ditunggu sampai 1 jam berlalu, nggak ada kabar dari orang kantor. Itu benda-benda tuh udah ditaruh apa belum gitu, udah siap apa belum gitu kan. Ditelepon lagi sama Pak Rusni, woi Bud, udah belum, kata gitu. Pak udah saya siapkan, katanya. Akhirnya Pak Rusni nginfo lah ke Pak Dadang, Pak udah nih Pak, semua udah disiapkan, katanya. Nah akhirnya Mang Dadang nerusin nih omongan ke
si Wiraga tadi dia bilang, apa yang kamu minta sudah kami siapkan. Sekarang waktunya kamu keluar dari tubuh anak ini. Nah, dijawab sama Wiraga. Baik, saya pamit ya. Katanya. Saya minta maaf sudah mengganggu Cantik. Saya janji tidak akan ganggu dia lagi. Katanya. Gak lama sosok itu pergi, Wak. Dan Lisa balik sadar lagi. Nah, Lisa kayak, hah gitu. Gak sampai 5 menit, kerasukan lagi si Lisa. Dan kali ini Wiraga tadi marah-marah. Kalian bohong! Bohong! Yang aku minta belum ada. Berani kalian nipu aku? Itu marah dia, Wak. Panik lah. Hah? Belum, kata gitu. Pak Rusdi nelfon lagi si Budi ya kan. Tadi kan Budi yang nyiapin. Woi Bud, apa kau nih? Udah betul kau siapin apa belum? Bohong kau ya gitu. Barulah di situ si Budi bilang, Pak memang udah siap Pak, udah. Tapi belum saya taruh di ruangan yang Bapak bilang. Ini kami lagi buru-buru juga ke sana. Saya pikir cuma buat disiapin aja. alah, udah sekarang cepat taruh. Belum ditaruh rupanya sama si Budi, Wak. Baru disiapkan aja. Barulah setelah itu Budi langsung berlari tuh sama beberapa orang lain ya kan menuju ke ruangan yang dimaksud. Ditaruhlah di situ permintaan si Wiraga tuh, Wak. Pas dulu selesai baru Budi, Pak udah Pak, betul udah saya itu udah saya taruh. akhirnya Pak Rusni pun nyamperin kabar itu ke Mang Dadang. Barulah Mang Dadang bilang lah ke sosok Wiraga. Belum ada ya, kata si Wiraga mungkin kayak gitu kan. Udah ya, apa yang kau minta sekarang udah ada. Kami nggak bohong. Udah ada, pergilah kau cek sana. Waktu dengar itu, Wiraga malah ketawa, Wak. Alih-alih dia keluar dari tubuhnya si Lisa. Aduh, di sini merinding. Sosok itu malah ngecap dia macam lagi makan sesuatu. Gitu. Aduh, Ini baru pas, kata dia kayak gitu. ngelihat itu, Wak, keluarga Lisa cuma, ih, mak dimakannya dari situ, dari rumah si Om Heru. Nggak ada yang berani nyela keluarga si Lisa waktu itu. Mereka cuma bisa ngeliatin aja. Nah, si Lisa sih kayak gitu. Gak lama kunyahan Wiraga itu berhenti, lalu dia bilang, Aku pergi dulu ya Cantik. Jaga dia baik-baik dan tolong kirimkan aku doa supaya aku tenang, katanya. udah habis ngomong kayak gitu, betul, Wak, pergi. Sosok ini, tubuh Lisa langsung terkulai lemas dan secara perlahan Lisa mulai sadar lagi. Setelah Lisa sadar, Mang Dadang pesan, belum selesai, Wak. Hati-hati ya Heru, ngomong ke omnya si Lisa. Ini meskipun Lisa kelihatan udah baik, sosok itu biasanya pasti bakal balik lagi. Nanti nih tengah malam, kalau kamu dengar ada yang ngetok-ngetok pintu, jangan dibuka. Ini kalau sampai kalian buka, dia bakal muncul dengan wujud yang jauh lebih seram dan gangguannya juga bakal jauh lebih parah daripada ini. Om Heru sama yang lain yang ada di situ ngangguk, ngingat pesannya si Kang Mamang ini kuat kan. Oh iya Mang, ya makasih banyak atas bantuannya, kata Om Heru. Nah setelah Mang Dadang itu pergi, Om Heru yang memang masih penasaran nanya juga lah ke Lisa, kamu waktu kerasukan kayak gitu tuh kamu apa rasanya gimana? Kamu ingat nggak gitu kan? Si Lisa jawab, aku nggak ngerasa apa-apa sih Om. Tapi ya Om ya, hampir setiap malam aku tuh selalu mimpi hal yang sama. Mimpi apa kau? Aku selalu diajak jalan sama laki-laki asing Om. Mukanya manis, dia pakai baju putih. Terus dia kelihatan macam peduli gitu sama, macam sayang gitu dari tatapan nengok aku gitu kan. Waktu itu lah langsung merinding si Om ini karena deskripsi yang disampaikan sama si Lisa ini sama persis kayak sosok Wiraga yang pernah dijelasin sama Mang Dadang. Cuman di sini Mang Dadang nggak pernah ngejelasin, Wak, kenapa Lisa selalu kesurupan waktu lagi sholat asar ke rumah itu dan tepatnya juga di rakaat kedua. Dan perlu digarisbawahi di sini, Wak, ya ini bukan berarti sholatnya yang bikin si Lisa ini kerasukan, bukan. Justru sebaliknya, sholat itu sendiri adalah ibadah dan juga perlindungan. Keluarganya Lisa juga nganggap kayak gitu, nggak mungkin sholat itu malah bikin orang kerasukan gitu kan. Tapi karena memang nggak ada penjelasannya, keluarganya Lisa ini menduga kalau mungkin karena waktu asar ini adalah di saat momen sama tenaga Lisa ini mulai agak turun ya kan, dari pagi sampai siang kan dia masih bisa beraktivitas normal nih, Wak. Tapi menjelang sore kan badannya capek, pikirannya kosong ya kan. Nah karena kondisi itulah Lisa ini jadi lebih gampang ngedrop. Dan waktu dia lagi ngedrop ini sosok Wiraga bisa menguasai tubuhnya si Lisa gitu ya. Nah singkatnya setelah sosok Wiraga ini berhasil diusir, suasana rumah mulai tenang. Ini masih di malam itu, Wak, ya. Lisa udah kelihatan lebih mendingan, tapi keluarga juga masih belum berani ninggalin si Lisa. Mereka khawatir bakal ada gangguan lanjutan gitu. Ya, rupanya betul, Wak. Malamnya nih sekitar jam 12 malam, tiba-tiba ada yang ngetok pintu.
Suara pelan kali Wak, kayak lagi nunggu jawaban gitu. Nah dengar itu keluarga yang ada di situ langsung diam, nggak ada yang berani nyaut tuh Nan. Sesuai pesan Mamang Dadang tadi, jangan bukain pintu karena bisa jadi itu sosok Wiraga yang pengen balik lagi ke raganya si Lisa. Ada yang ketok pintu. Mereka pun nunggu beberapa menit sampai akhirnya suara itu betul-betul menghilang Wak. Heningnya situasi itu menjadi tanda kalau sosok Wiraga sudah pergi meninggalkan rumah Om Heru dan mungkin tidak akan kembali lagi. Mungkin. Setelah kejadian ketok pintu malam itu, Wak, kondisi Lisa perlahan membaik. Gak lama setelahnya juga dia memutuskan untuk resign, berhenti kerja, dan dia fokus memulihkan kondisinya. Waktu pun berlalu, sampailah pada suatu hari Lisa menjalin hubungan sama seorang laki-laki yang bernama Aris. Ya, di awal masa pacaran hubungan mereka masih baik-baik aja. Tapi beberapa bulan kemudian Lisa balik lagi bertingkah aneh, Wak. Dimana hampir setiap maghrib Lisa ini sering tiba-tiba jalan kaki ke tempat sepi tanpa dia sadari. Jadi macam ada yang ngarahin dia ke suatu tempat gitu. Nah khawatir kejadian kemarin itu terulang lagi, Aris pacarnya ini akhirnya nyaranin si Lisa untuk pergi lagi ke orang pintar, tapi bukan Mang Dadang lagi nih, Wak, orang yang beda. Dan setelah kayak di Terawang gitu, si orang ini bilang kalau banyak makhluk halus yang lagi ngantri untuk masuk ke tubuh kamu, Lisa. Kenapa kayak gitu? Soalnya si Lisa ini kan udah pernah dirasukin sebelumnya kan, Wak. Jadi badan tante aku tuh dia lebih rentan lagi untuk dirasuki. Nah supaya aman, si orang pintar ini langsung nyaranin si Lisa untuk selalu membawa bangle, sejenis jahe katanya Wawa yang dipasang peniti gitu. Katanya benda ini tuh bisa jadi pengaman gitu loh Wak, supaya si Lisa nggak gampang kerasukan lagi gitu. Dan sejak kejadian itu, kejadian aneh betul-betul berhenti. Katanya dia udah nggak pernah lagi jalan kaki tanpa sadar ataupun jadi kerasukan lagi, udah nggak pernah. Secara perlahan-lahan kondisi Lisa makin stabil dan akhirnya dia nikah sama Mas Aris dan dia sudah diberikan 1 orang anak. Nah kehadiran anak itulah yang membuat pernikahan mereka pun makin harmonis lagi dan langgeng sampai sekarang. Tapi walaupun kayak gitu Nadia, buat keluarga kami kisah tentang Lisa yang selalu kerasukan waktu itu tuh sampai sosok yang memanggil dia si cantik ini akan selalu jadi cerita yang nggak akan pernah kami lupakan sampai kapanpun di keluarga kami ini. Gitu kata si Wawa. Oke, jadi itu tadi kisah tentang Tante Lisa. Seseorang yang awalnya cuma pindah kerja untuk ngejar karir aja, Wak, tapi tanpa dia sadari justru harus berhadapan sama gangguan yang pelan-pelan menguras badan dan juga jiwanya. Terlepas benar atau tidaknya sosok yang mengaku bernama Wiraga itu, Wak, ya, cuman yang jelas dari kisah ini kita bisa melihat betapa besarnya peran keluarganya Lisa, ya kan. Mereka nggak ninggalin Lisa, mereka nggak nyerah, mereka tetap ada di sampingnya si Lisa juga dalam kondisi Lisa yang lagi lemah sekalipun. Kisah inilah juga menjadi pengingat kita bahwa gangguan bisa datang justru saat tubuh lagi capek-capeknya dan juga pikiran lagi kosong. Di fase kayak gitu, Wak, yang paling penting itu apa? Jaga diri, jaga pikiran, doa, itu aja. Semoga Allah selalu menjauhkan kita dari segala macam gangguan makhluk tak kasat mata, Wak, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horor, kalian boleh langsung kirim aja ke email kisahhoror@gmail.com, Wak, ya. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.